Halo anak-anak yang baik, apa kabar? Jumpa lagi dengan Pak Agung dalam pembelajaran matematika. Kali ini nanti kita akan bahas 30 soal ujian sekolah matematika SMP lagi. Mudah-mudahan kalian akan semakin paham dan semakin siap menghadapi ujian sekolah. Silahkan diikuti dari awal sampai selesai nanti. Kita mulai soal yang pertama. Dalam Olimpiade Matematika disajikan 50 soal. Dengan aturan, jika benar skornya 4, jika salah skornya negatif 2, dan jika tidak dijawab skornya negatif 1. Kinoy menjawab 45 soal dan mendapatkan skor 115. Berapakah banyaknya soal yang dijawab benar oleh Kinoy? Banyaknya soal ada 50. Yang dijawab 45. Berarti yang tidak dijawab ada 5. Kemudian yang dijawab benar kita misalkan X. Yang dijawab salah berarti 45 dikurangi X. Skornya 4 kali X dikurangi 2 kali 45 dikurangi X dikurangi 1 kali 5. Ini yang benar skornya 4, yang salah negatif 2, dan yang tidak dijawab skornya negatif 1. Padahal tadi skornya 115. Kita sederhanakan 4X, negatif 2 kali 45 itu negatif 90. Negatif 2 dikalikan negatif X itu positif 2X. Negatif 1 kali 5 itu negatif 5. 115 ditambah 95 itu 210. 4X ditambah 2X itu 6X. Berarti X 210 dibagi 6 yaitu 35. Soal nomor 2. Pak Atmo mempunyai sebidang tanah. 1/3 bagian ditanami padi. 1/4 bagian ditanami jagung. 2/5 bagian untuk taman. Dan sisanya untuk kolam ikan. Jika luas tanah Pak Atmo 3.600 meter persegi, maka luas tanah untuk kolam ikan adalah, kita hitung terlebih dahulu bagian tanah yang untuk kolam ikan. 1 dikurangi 1/3 dikurangi 1/4 dikurangi 2/5. Penyebutnya kita samakan 60. Berarti 60/60 dikurangi 20/60 dikurangi 15/60 dikurangi 24/60. Hasilnya 1/60. Berarti luas tanah yang dipergunakan untuk kolam ikan adalah 1/60 dikalikan 3.600. Sama dengan 60 meter persegi. Soal yang ketiga. Sebuah proyek direncanakan selesai dalam waktu 22 hari jika dikerjakan 16 pekerja. Karena sesuatu hal, pada hari ke-8 sampai hari ke-12 proyek diliburkan. Agar proyek selesai tepat waktu, maka banyaknya pekerja yang harus ditambahkan adalah, banyaknya pekerjaan dulu kita hitung. 22 hari dikalikan 16 pekerja, yaitu 352. Yang sudah dikerjakan selama 7 hari kali 16 pekerja, itu 112. Sisa pekerjaan kita kurangkan, 352 dikurangi 112, sama dengan 240. Sisa waktu
22 hari dikurangi 12 hari. Berarti sisa waktunya tinggal 10 hari. Dengan demikian, banyak pekerja yang seharusnya 240 dibagi 10, yaitu 24 pekerja. Padahal pekerjanya hanya ada 16. Dengan demikian harus ditambahkan 24 dikurangi 16, yaitu 8 pekerja. Demikian soal nomor 3. Kita bahas soal nomor 4. Berapakah nilai dari 64 pangkat 2/3 dikurangi 81 pangkat 3/4 ditambah 125 pangkat 1/3? 64 kita ubah menjadi 2 pangkat 6. 81 kita ubah menjadi 3 pangkat 4. 125 kita ubah menjadi 5 pangkat 3. Selanjutnya pangkatnya kita kalikan. 6 kali 2/3 itu 4. 4 kali 3/4 itu 3. 3 kali 1/3 itu 1. Berarti sama dengan 2 pangkat 4 dikurangi 3 pangkat 3 ditambah 5 pangkat 1. 16 dikurangi 27 ditambah 5. Sama dengan negatif 6. Soal nomor 5. Tentukan bentuk sederhana dari 1/6 ditambah 3 akar 2. Kita kalikan sekawan. Karena di sini 6 ditambah 3 akar 2, maka kita kalikan 6 dikurangi 3 akar 2 dibagi 6 dikurangi 3 akar 2. Pembilangnya 1 kali 6 dikurangi 3 akar 2 itu tetap 6 dikurangi 3 akar 2. Penyebutnya 6 kali 6 itu 36. 3 kali 3 9. Akar 2 kali akar 2 itu 2. 9 kali 2 itu 18. 36 dikurangi 18 itu 18. Selanjutnya kita sederhanakan. Pembilang dan penyebut kita bagi 3. Berarti pembilangnya 2 dikurangi akar 2, penyebutnya adalah 6. Ini adalah bentuk paling sederhana. Soal yang nomor 6. Berapakah banyak batang lidi pada pola ke-9? Pola pertama ini ada 4 lidi. Pola kedua 10 lidi. Pola ketiga 18 lidi. Pola keempat 28 lidi. Kalau kita perhatikan 4 ke 10 itu berarti ditambah 6 ini ditambah 8 dan 18 ke 28 itu ditambah 10. Berarti berikutnya nanti seharusnya ditambah 12. 28 ditambah 12 itu 40. 40 ditambah 14, 54. 54 ditambah 16, 70. 70 ditambah 18 itu 88. 88 ditambah 20 hasilnya adalah 108. Dengan demikian terjawab bahwa pola ke-9 adalah 108. Soal nomor 7. Di dalam sebuah gedung pertemuan terdapat 24 kursi pada baris pertama, 27 kursi pada baris kedua, 30 kursi pada baris ketiga, dan selanjutnya selalu bertambah 3 kursi. Jika di dalam gedung tersebut terdapat 18 baris kursi, maka berapakah banyaknya kursi seluruhnya? Ini baris pertama 24, baris kedua 27, baris ketiga 30. Ini adalah barisan aritmatika. Dengan suku pertama 24, bedanya
27 dikurangi 24 yaitu 3. Jumlah N suku Sn itu sama dengan N per 2 dikalikan 2A ditambah N-1 kali B. Berarti S18, N-nya kita ganti 18. A kita ganti 24. 24 kali 2 itu 48. N ini 18. 18 dikurangi 1 itu 17. 18 dibagi 2 itu 9. 17 kali 3 itu 51. 48 ditambah 51 itu 99. Sehingga 99 dikalikan 9 itu sama dengan 891. Berarti banyak kursi seluruhnya adalah 891. Soal nomor 8. Amuba membelah diri menjadi 2 setiap 13 menit. Jika pada pukul 8.27 terdapat amuba sebanyak 40, maka berapakah banyak amuba pada pukul 9:45? Mari kita bahas. Pada pukul 8:27 banyaknya amuba 40. 13 menit berikutnya berarti 8:40. Banyaknya amuba 2 kali lipat. 40 kali 2 yaitu 80. 13 menit berikutnya 8:53 sebanyak 160. 13 menit berikutnya berarti 9:06. 160 kali 2 320. Pukul 9:19 640. 13 menit berikutnya 9:32 dikalikan 2 lagi 1280. Dan pada pukul 9:45 itu banyaknya amuba adalah 2560 amuba. Ini adalah nomor 8. Berikutnya soal nomor 9. Sebuah handphone dijual seharga Rp2.100.000 dengan menderita kerugian 16%. Berapakah harga beli handphone tersebut? Mari kita bahas. Harga beli itu sebagai patokan selalu 100%. Sehingga kalau mengalami kerugian 16%, berarti harga jualnya adalah 84%. 100 dikurangi 16. Harga jual yang 84% tadi sebesar Rp2.100.000. Berarti harga beli yang 100% adalah 100 per 84 dikalikan Rp2.100.000. Hasilnya Rp2.500.000. Ini soal nomor 9. Soal nomor 10. Jika X adalah penyelesaian dari 5 kali 3X dikurangi 2 sama dengan 6 kali 4X ditambah 8 dikurangi 4, berapakah nilai dari 5X dikurangi 8? Mari kita bahas. Ini persamaan semula. Kita uraikan terlebih dahulu. 5 kali 3X itu 15X. 5 kali negatif 2, negatif 10. 6 kali 4X, 24X. 6 kali 8, 48 dikurangi 4. 15X dikurangi 24X itu negatif 9X. 48 dikurangi 4 itu 44. Ditambah 10 itu menjadi 54. Sehingga X sama dengan 54 dibagi negatif 9, yaitu negatif 6. Dengan demikian, 5X dikurangi 8 berarti sama dengan 5 kali negatif 6 itu sama dengan negatif 30 dikurangi 8. Sama dengan negatif 38.
8. Nomor 11. Suatu fungsi f didefinisikan sebagai f dari x plus 5 sama dengan negatif 3x dikurangi 7. Pertanyaannya adalah, berapakah nilai dari f negatif 4? Berarti fx plus 5 yang sama dengan negatif 3x min 7 ini, x plus 5 ini sama dengan negatif 4. Sama dengan yang ditanyakan ini. Berarti x sama dengan negatif 4 dikurangi 5 atau negatif 9. Berarti f negatif 4 sama dengan negatif 3 kali negatif 9 dikurangi 7. Negatif 3 dikalikan negatif 9 itu 27. 27 dikurangi 7 itu sama dengan 20. Soal nomor 12. Untuk menjawab ini, kita cari terlebih dahulu himpunan S. Bilangan asli yang kurang dari 13 itu adalah 1, 2, 3 sampai dengan 12. A. Nah, untuk mencari A di sini, ketiga ruas kita kurangi 3. Berarti 5 ini menjadi 2, 10 ini menjadi 7. Bilangan yang lebih dari 2 kurang dari sama dengan 7 adalah 3, 4, 5, 6, 7. Himpunan B, bilangan ganjil yang kurang dari sama dengan 10 adalah 1, 3, 5, 7, 9. A irisan B, ini yang kembar, yaitu 3, 5, dan 7. Komplement dari 3, 5, dan 7 itu artinya selain 3, 5, dan 7. Komplement A irisan B berarti selain 3, 5, dan 7, yaitu 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, dan 12. Ini adalah jawaban nomor 12. Nomor 13. Di dalam sebuah kelas diketahui yang gemar mapel IPA sebanyak 28 siswa, yang gemar IPS 32 siswa, yang gemar IPA dan IPS 13 siswa, dan yang tidak gemar keduanya 6 siswa. Berapakah banyak siswa di dalam kelas tersebut? Agar lebih mudah, persoalan himpunan ini kita ubah menjadi diagram Venn. Ini adalah yang gemar IPA, ini yang gemar IPS. Kita tulis dulu yang gemar keduanya. Yang gemar keduanya ada 13. Yang gemar IPA tadi 28, berarti yang di sini 28 dikurangi 13, yaitu 15. Yang gemar IPS 32, berarti yang di sebelah ini 32 dikurangi 13, yaitu 19. Yang di luar, berarti yang tidak gemar keduanya itu sebanyak 6. Banyaknya siswa seluruhnya, ini tinggal kita jumlah. Ya, banyak siswa kita jumlah saja 15 tambah 13 tambah 19 ditambah 6, yaitu 53 siswa. Soal nomor 14. Jika XY merupakan penyelesaian dari 2X dikurangi 3Y sama dengan 37 dan X ditambah 2Y sama dengan negatif 6, maka berapakah nilai 5Y dikurangi 4? Kita bahas. Ini persamaan pertama. Ini persamaan kedua. Selanjutnya, kita samakan bagian Y-nya. Yang atas kita kalikan 2, yang bawah kita kalikan 3. Selanjutnya kita kurangkan. Selanjutnya kita jumlahkan. Ini negatif Y-nya habis, 4X tambah 3X itu 7X. 74 ditambah negatif 18 adalah 56. 56 dibagi 7, itu sama dengan 8. Karena X-nya sama dengan 8, ini kita ganti 8. 8 ditambah 2Y sama dengan negatif 6.
8 apabila dipindah ke kanan, negatif 6 dikurangi 8 itu negatif 14, dibagi 2, Y sama dengan negatif 7. Yang ditanyakan, 5Y dikurangi 4X. Berarti 5 dikalikan negatif 7 itu negatif 35, dikurangi 4 kali 8 itu negatif 32. Negatif 35 dikurangi 32 hasilnya negatif 67. Soal nomor 15. Pada sebuah swalayan, 3 pensil dan 7 buku itu harganya 45.500. 2 pensil 5 buku 32.000. Jika Nancy membeli 4 pensil dan 4 buku, berapakah yang harus dia bayar? Persoalan ini kita ubah menjadi persamaan linier 2 variabel. 3P ditambah 7B 45.500. 2P ditambah 5B 32.000. Kemudian kita kalikan agar P-nya sama. Yang atas kita kalikan 2, yang bawah ini kita kalikan 3. Selanjutnya kita kurangkan. 14B dikurangi 15B itu negatif B, 91.000 dikurangi 96.000 itu negatif 5.000. Sehingga B sama dengan negatif 5.000 dibagi negatif 1, hasilnya adalah 5.000. 3P ditambah 7B itu berarti 7 kali 5.000 itu 35.000 sama dengan 45.500. 3P sama dengan 10.500, P sama dengan 10.500 dibagi 3, yaitu 3.500. Dengan demikian, 4P ditambah 4B itu sama dengan 4 dikalikan 3.500 itu 14.000, 4 dikalikan 5.000 itu 20.000, 14.000 ditambah 20.000, hasilnya adalah 34.000. Soal nomor 16. Tentukan persamaan garis yang melalui 5,3 dan tegak lurus garis dengan persamaan 2x ditambah 5y sama dengan 6. Persamaan garis yang melalui 5,3 dan tegak lurus garis dengan persamaan 2x ditambah 5y sama dengan 6 adalah, caranya 2 dengan 5 kita tukar. Nanti plus kita ubah menjadi minus. Berarti 5x dikurangi 2y sama dengan, nah berikutnya x dan y ini kita ganti 5,3. 5 kali 5 dikurangi 2 kali 3. 5x dikurangi 2y sama dengan 25 dikurangi 6, yaitu 19. Soal nomor 17. Tentukan koordinat titik balik dari grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x dikurangi 7. Koordinat titik balik itu rumusnya adalah min b per 2a, b kuadrat min 4ac per min 4a. Min b per 2a itu berarti ini a-nya 1, b-nya 4, c-nya negatif 7. Min 4 per 2 kali 1, b kuadrat itu berarti 4 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali negatif 7 dibagi min 4a, min 4 kali 1. Min 4 dibagi 2 kali 1 itu min 2, 4 kuadrat 16. Negatif 4 dikalikan negatif 7 itu plus 28. 16 ditambah 28 itu 44. 44 dibagi negatif 4 hasilnya adalah negatif 11. Berarti koordinat titik baliknya adalah min 2, min 11.
Soal nomor 18. Berapakah besar sudut BAC pada gambar di bawah ini? BAC. Ini adalah dua sudut yang saling berpelurus, berarti jumlahnya 180. 2x tambah 12 ditambah 3x min 20 sama dengan 180. 2x ditambah 3x, ini 5x. 12 dikurangi 20 itu negatif 8. Berarti 5x dikurangi 8 sama dengan 180. 5x sama dengan 188. X sama dengan 37,6. Kemudian kita hitung besar 2x ditambah 1. Berhubung BAC itu bertolak belakang dengan 2x ditambah 12 ini. Sudut BAC sama dengan 2x ditambah 12. Berarti 2 kali 37,6 ditambah 12. Hasilnya adalah 87,2 derajat. Soal nomor 19. Sebuah taman berbentuk persegi panjang berukuran 16 meter kali 20 meter. Di sekeliling luar taman dibuat jalan selebar 2 meter. Jika biaya pembuatan jalan itu 60.000 per meter persegi, maka berapakah biaya pembuatan jalan seluruhnya? Kita buat sketsanya terlebih dahulu. Ini adalah taman, kemudian ini di sekelilingnya kita buat jalan selebar 2 meter tadi. Kalau ini panjangnya 26 ditambah 2 meter ini berarti 30. Kalau ini lebarnya 20 ditambah 22 berarti ini 24. Dengan demikian, luas jalan ini sama dengan luas persegi panjang luar dikurangi luas persegi panjang yang dalam. Sama dengan 30 kali 24 dikurangi 26 kali 20. Yaitu 200 meter persegi. Kita hitung biayanya. Berarti biayanya 200 dikalikan 60.000 atau sama dengan 12 juta rupiah. Ini soal nomor 19. Sekarang berikutnya soal nomor 20. Sebuah segitiga siku-siku berukuran 2x cm, 3x plus 3 cm dan 5x dikurangi 3 cm. Jika keliling segitiga tersebut 40 cm, maka berapakah luas segitiga tersebut? Keliling itu berarti jumlah ketiga sisinya ini. 2x ditambah 3x plus 3 ditambah 5x dikurangi 3 sama dengan 40. Kita sederhanakan. 2x tambah 3x tambah 5x itu 10x. 3 dikurangi 3 habis, berarti 10x sama dengan 40. X sama dengan 40 dibagi 10 yaitu 4. Berarti ketiga sisi segitiga tersebut adalah 2x, berarti 2 kali 4 yaitu 8. 3 kali 4, 12 ditambah 3 yaitu 15. 5 dikalikan 4, 20 dikurangi 3, berarti 17. Sisi-sisi 8, 15, 17 ini merupakan triple Pythagoras dengan sisi-sisi siku-sikunya 8 dan 15, sedangkan sisi miringnya adalah 17. Berarti luas segitiganya adalah setengah alas kali tinggi, setengah kali 8 kali 15. Yaitu sama dengan 60 cm persegi. Nomor 21. Titik O adalah titik pusat lingkaran. Jika besar sudut ADC 42 derajat, maka berapakah besar sudut BOC? Ini berkaitan dengan grafik di bawahnya ini. Sudut AOC ini adalah sudut pusat. ADC ini sudut keliling. Sudut pusat itu 2 kali sudut keliling.
Berarti sudut AOC itu 2 kali sudut ADC. 2 kali 42, yaitu 84. Selanjutnya, AOC dengan COB atau BOC ini berpelurus. Jumlahnya 180. Dengan demikian, sudut BOC adalah 180 dikurangi sudut AOC. 180 dikurangi 84, yaitu sama dengan 96 derajat. Berikutnya kita bahas soal nomor 22. Sebuah prisma alasnya berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal 12 cm dan 16 cm. Jika tinggi prisma 15 cm, maka berapakah luas permukaan prisma tersebut? Alasnya kita sketch terlebih dahulu. Ini 16, berarti separuhnya ini 8. Diagonalnya ini 12, berarti separuhnya ini 6. Ini adalah sisi dari belah ketupat. Kita hitung pakai Pythagoras. S kuadrat itu 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. S kuadrat itu 64 ditambah 36, yaitu 100. Dengan demikian, S itu akar 100, yaitu 10. Kelilingnya, keliling belah ketupat ini 10 kali 4, yaitu 40. Luasnya itu diagonal kali diagonal dibagi 2. 12 kali 16 dibagi 2, itu 96. Luas permukaan prisma itu berarti 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Sama dengan 2 kali 96 ditambah, tadi kelilingnya 40, tingginya 15. Sama dengan 192 ditambah 600, atau sama dengan 792 cm persegi. Selanjutnya soal nomor 23. Berapakah panjang TQ dari gambar berikut ini? Kita bandingkan. TQ dibanding seluruhnya ini, berarti TQ ditambah 4, itu sama dengan 6 dibanding 9. TQ dibanding TQ plus 4 sama dengan 6 dibanding 9. Kita kalikan silang. 9 TQ sama dengan 6 TQ ditambah 24. Kita sederhanakan. 9 TQ dikurangi 6 TQ itu adalah 3 TQ sama dengan 24. Berarti TQ sama dengan 24 dibagi 3, yaitu sama dengan 8 cm. Ini yang ditanyakan. Soal nomor 24. Jika ABFE sebangun dengan EFCD, CF dibanding FB 2:3, dan panjang CD 8, maka berapakah panjang AB? Mari kita bahas. CD dibanding EF, CD dibanding EF, itu sama dengan CF dibanding FB. CD 8, EF yang kita cari sama dengan 2/3. Kita kalikan silang. 2EF itu sama dengan 24, berarti EF sama dengan 12. Selanjutnya kita bandingkan antara CDEF dan FEAB. CD dibanding EF, CD dibanding EF ini sama dengan EF dibanding AB. 8 dibanding 12 itu sama dengan 12 dibanding AB. Kita kalikan silang. 8AB sama dengan 144, AB sama dengan 144 dibagi 8, yaitu 18 cm. Ini adalah soal nomor 24. Berikutnya soal nomor 25. Atap suatu stadion berbentuk setengah bola akan dicat bagian dalamnya.
Jika diameter atap stadion 40 meter dengan pi sama dengan 3,14 dan biaya pengecatan Rp50.000 tiap meter persegi, maka berapakah biaya pengecatan seluruhnya? Mari kita jawab. Luas permukaan setengah bola itu berarti sama dengan setengah kali 4 pi r kuadrat. Setengah kali 4 kali 3,14 kali 20 kuadrat. Berhubung tadi diameternya adalah 40. Hasilnya 2.512 meter persegi. Sekarang tinggal kita hitung biayanya. Biayanya berarti 2.512 dikalikan Rp50.000 yaitu Rp125.600.000. Nomor 26. Luas selimut sebuah tabung 1.320 cm persegi dan tingginya 15 cm. Jika pi 22/7, berapakah volume tabung tersebut? Luas selimut itu 2 pi RT. 2 kali 22/7 kali R kali 15 sama dengan 1320. 22/7 R sama dengan 1320 dibagi 30. Ini 2 kali 15. 1320 dibagi 30 itu 44. Berarti R sama dengan 44 dikalikan 7/22, hasilnya 14 cm. Sekarang tinggal kita hitung volumenya. Volume tabung itu pi R kuadrat T. Sama dengan 22/7 kali 14 kali 14 kali 15. Hasilnya 9.240 cm3. Soal nomor 27. Tentukan median dan min dari data hasil ulangan IPA siswa kelas 9C pada tabel berikut ini. Nah, ini tabelnya. Untuk mencari median dan min, tabelnya kita lengkapi terlebih dahulu. Ini nilai frekuensinya dan ini nilai dikalikan frekuensi. 40 kali 3, 120, 50 kali 7, 350, dan seterusnya. Jumlah frekuensinya ini ada 30. Jumlah nilai kali frekuensi 1860. Dengan demikian, karena frekuensinya ada 30, mediannya sama dengan data ke-15 ditambah data ke-16 dibagi 2. Data ke-15 itu ada di sini. 3 tambah 7, 10. 10 ditambah 8 itu 18. Berarti data ke-15 dan 16 itu ada di sini, yaitu 60. Dengan demikian, mediannya 60 ditambah 60 dibagi 2 sama dengan 60. Sedangkan min atau rata-rata itu jumlah nilai kali frekuensi dibagi jumlah frekuensinya. 1860 dibagi 30. Hasilnya adalah 62. Soal nomor 28. Diagram di samping menggambarkan kegemaran 180 siswa di sebuah sekolah. Berapakah siswa yang gemar basket? Kita hitung terlebih dahulu sudut pusat untuk yang gemar basket ini. Sudut pusat yang gemar basket itu 360 dikurangi 90 dikurangi 40 dikurangi 100 sama dengan 130 derajat. Berarti siswa yang gemar basket 130 per 360 dikalikan 180 siswa sama dengan 65 siswa. Soal nomor 29. Dua buah dadu dilambungkan bersama-sama sebanyak 1 kali. Berapakah peluang muncul mata dadu berjumlah kurang dari 8?
Dua dadu itu andaikan dilambungkan bersama, kemungkinan munculnya adalah 1, 1, 1, 2. Maksudnya dadu pertama muncul mata dadu 1, dadu kedua muncul mata dadu 1. Mata dadu 1, kemudian dadu kedua muncul mata dadu 2. Dan seterusnya. Yang terakhir, dadu pertama muncul 6, dadu kedua juga muncul 6. Seluruhnya ada 36. Sedangkan yang berjumlah kurang dari 8 itu adalah 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 itu jumlahnya 7. Dan seterusnya sampai yang terakhir 6, 1. Sekian ini sebanyak 21. Berarti peluangnya adalah 21 dibagi 36. Masing-masing kita bagi 3. Berarti sama dengan 7/12. Kita bahas soal yang terakhir, yaitu soal nomor 30. Sebuah kotak berisi bola nomor 1 sampai 20. Farel mengambil sebuah bola dari dalam kotak secara acak. Berapakah peluang terambilnya bola bernomor prima? Kita tentukan dulu bilangan prima yang kurang dari 20, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Banyaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti peluangnya adalah 8 dibagi 20. 20 ini adalah banyaknya bola. Kalau kita sederhanakan, dibagi 4, hasilnya adalah 2/5. Demikian tadi pembelajaran kita kali ini. Apabila kalian merasa bermanfaat, silahkan share, like, dan subscribe. Akhir kata, selamat belajar, tetap semangat, dan jaga kesehatan.